Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Nathaniel Valentino, di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Saudara terkasih, hari ini saya akan membacakan sebuah renungan yang ditulis oleh Andar Ismail dari buku berjudul Selamat Bergumul dengan tema pengharapan. Saudara terkasih, mengapa seorang pelaut yang kapalnya karam bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di samudra? Hal ini terjadi karena ia berpengharapan. Mengapa seorang mahasiswa mati-matian belajar siang dan malam? Karena ia berpengharapan. Mengapa seorang pasien rela membayar biaya operasi yang begitu mahal? Tentu karena ia berpengharapan. Pengharapan adalah prasyarat yang membuat kita hidup. Tanpa makan, pelaut yang kapalnya karam bisa tahan hidup beberapa hari. Tanpa minum, ia bisa bertahan beberapa jam. Namun tanpa harapan, ia hanya akan tahan beberapa menit. Begitu ia putus asa, ia mulai mengendurkan pelukannya pada papan pengampung. Ia akan melepas papan itu, lalu mati tenggelam. Yang membuat orang bisa bertahan hidup adalah pengharapan. Setiap makhluk memerlukan prasyarat untuk hidup. Burung memerlukan udara untuk terbang. Ikan memerlukan air untuk berenang. Pohon memerlukan tanah untuk berakar. Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, ia tidak bisa bertahan hidup. Akan tetapi, pengharapan bukan sesuatu yang langgeng. Sembarang waktu, pengharapan bisa berubah menjadi kebalikannya, yaitu hilang pengharapan. Itulah kedua sisi dari sebuah koin. Di satu sisi, kita bisa punya pengharapan sehingga kita menjadi optimis, partisipatif, dan produktif.
Di sisi lain, kita bisa kehilangan pengharapan sehingga kita menjadi putus asa, apatis, ingin cepat mati, lalu ekstrimnya bunuh diri. Itulah yang membedakan orang dari hewan. Orang bisa punya harapan, sebab itu orang bisa kehilangan harapan. Hewan tidak punya harapan, sebab itu hewan tidak bisa kehilangan harapan. Itu sebabnya hewan tidak bisa bunuh diri. Mana ada kerbau yang sengaja meletakkan lehernya di rel kereta api karena putus asa? Mana ada kambing yang sengaja minum baygon karena patah semangat? Mana ada kera yang sengaja terjun dari puncak pohon kelapa karena masa depannya yang suram? Modal utama hidup kita adalah pengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup, dan kita hidup selama kita berpengharapan. Kalau pengharapan begitu penting, pastilah ada banyak ayat dalam kitab Injil tentang hal itu. Betul? Tidak betul. Dalam keempat Injil, hampir tidak ada kata harapan atau pengharapan. Kata-kata itu baru muncul dalam surat-surat perjanjian baru. Mengapa begitu? Karena pengharapan berbeda dari sekedar dambaan. Pengharapan bukan hanya tertuju ke depan atau kepada yang akan terjadi, melainkan juga menoleh ke belakang atau kepada yang sudah terjadi. Dalam iman Kristen, yang sudah terjadi itu adalah kebangkitan Kristus. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3 tertulis bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh berpengharapan. Kebangkitan Kristus adalah klimaks karya Allah bagi kita. Kebangkitan Kristus menciptakan iman kita. Kebangkitan Kristus menjadi dasar segala pengharapan kita. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan karyanya untuk kita dalam kebangkitan Kristus, begitulah kita percaya Tuhan akan menunjukkan karyanya untuk kita dalam tindakan-tindakan Tuhan selanjutnya. Allah sudah berkarya dengan membangkitkan Kristus dan akan terus berkarya melalui Kristus sampai klimaks yang berikut, yaitu penggenapan segala karyanya. Sebab itu, kita berpengharapan. Jadi, berharap dan percaya saling berkaitan. Dalam surat Perjanjian Baru, berharap sering disejajarkan dengan percaya. Misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dan 1 Tesalonika 1 ayat 3. Pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit dan musibah, kesulitan dan ketidakpastian. Tanpa pengharapan, mental kita langsung ambruk. Chrysostomos, Bapak Gereja abad keempat, menulis, yang membinasakan kita bukanlah dosa, melainkan putus asa. Tanpa pengharapan, seseorang atau sebuah masyarakat bisa menjadi sakit. Perilakunya menjadi retrogresif, yaitu anjlok sekian tahap, menjadi buas dan liar. Sebuah perselisihan remeh antara dua individu menimbulkan kerusuhan besar dalam masyarakat. Itu gejala masyarakat yang sakit. Masyarakat ditimpa krisis kepercayaan dan krisis pengharapan. Orang tidak percaya lagi dan tidak berharap lagi kepada pemimpinnya. Sebab itu, sebuah pemilihan umum bisa memulihkan kembali pengharapan kepada masyarakat sebagai kesempatan memilih pemimpin yang bisa dipercaya dan bisa diharap. Akan tetapi, pengharapan tidak selalu menyenangkan. Pengharapan juga bisa mengakibatkan keresahan. Jelasnya sebagai berikut. Pengharapan menimbulkan dambaan untuk pembaruan. Namun, justru karena dambaan itu, kita melek terhadap status quo yang masih jauh dari dambaan tersebut. Akibatnya, kita menjadi resah. Kesediaan pasien untuk dioperasi adalah pertanda ia berpengharapan. Namun justru karena ia dioperasi, maka sekujur tubuhnya akan nyeri selama berminggu-minggu.
Itulah harga yang harus dibayar untuk mempunyai pengharapan. Teologi pengharapan dikembangkan oleh Jürgen Moltmann dalam The Experiment Hope. Ia menulis, pengharapan membuat orang menemukan kendala baru dan peluang baru, dan ini membuat dia hidup kembali. Namun, di lain pihak, pengharapan menjadi orang resah, sebab ia tidak bisa lagi menerima keadaan. Pengharapan mengandung risiko yang menimbulkan kekecewaan dan kejutan. Tentang kedua sisi ini, 2 Korintus 4 ayat 17-18 mencatat, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Berpengharapan adalah sikap positif, namun pengharapan harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu gigih mempertahankan pengharapan itu, serta derita menunggu pengharapan itu. Teologi pengharapan dituangkan di dalam novel oleh Dostoevsky, pengarang Rusia abad ke-19. Ia pernah menjadi tahanan politik. Ia tahu betul kejamnya penjara. Novelnya berjudul The House of Dead atau Rumah Orang Mati. Penjara adalah rumah orang mati. Bukan mati dalam arti hilang nyawa, melainkan hilang pengharapan. Seorang tahanan hanya bisa hidup jika ia bangkit dari kematian menjadi manusia berpengharapan. Tetapi karena berpengharapan, justru ia menjadi menderita, yaitu menderita rindu akan kebebasan. Ini paradoks teologi pengharapan. Pengharapan menjadikan orang mendambakan keadaan yang baik, tetapi serempak pengharapan itu juga membuat dia tersiksa karena yang ada adalah keadaan yang masih buruk. Novel ini berkisah tentang 2 orang. Pertama, Raskol, lengkapnya Raskolnikov, seorang pemuda tegap dan tegar. Raskol adalah lambang umat manusia. Kedua, Sonia, sang pacar, seorang gadis lemah lembut, tak berdaya, dan wajahnya melukiskan wajah yang betul-betul penuh simpati. Sonia adalah lambang Kristus. Ini sebuah adegannya. Lilin sudah hampir habis meleleh di kamar itu. Dalam keremangan, Raskol menatap wajah Sonia. Wajahnya itu begitu halus, tetapi tiba-tiba Raskol merasa ketakutan. Ia seolah-olah melihat ada wajah lain di wajah Sonia, yaitu wajah nenek yang baru dibunuhnya. Mengapa aku menjadi begini ketakutan melihat wajah Sonia yang lembut ini? Lalu terjadilah pengakuan itu. Justru di hadapan Sonia yang tidak berdaya apa-apa, Raskol mengaku bahwa sebetulnya dialah pembunuhnya. Sekarang giliran Sonia yang mendadak jadi ketakutan. Ia berteriak, "Apa ini yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat terhadap dirimu sendiri?" Lalu Sonia menghempaskan diri pada tubuh Raskol. Ia memeluk Raskol sekuat tenaga. Ia menciumi wajah Raskol. Raskol merasa bingung. "Sonia, kamu aneh. Kamu menciumi aku, padahal aku baru saja membunuh orang. Kamu tidak mengerti." Sonia berteriak, "Aku mengerti. Kamu adalah orang yang paling celaka di dunia. Mengapa kamu berbuat ini bagi dirimu sendiri?" Lalu Sonia menangis secara histeris sambil terus memeluki Raskol. Raskol terpaku seperti patung. Hatinya keras seperti batu. Tetapi wajahnya mulai basah oleh air mata Sonia. Air mata Sonia menetes di wajah Raskol. Tiba-tiba ada semacam perasaan aneh di dalam diri Raskol. Ia merasa seolah-olah semua siksaan yang nanti dialaminya di penjara saat-saat ini sedang diserap oleh tubuh Sonia. Sonia akan menanggung siksaan, padahal Sonia tidak bersalah.
Lalu Raskol pun mulai meneteskan air mata. Itu novel Fyodor Dostoevsky. Itu Injil Tuhan Yesus. Tatkala kita sendiri tidak bisa menangisi dosa kita, Kristus meneteskan air matanya ke atas mata kita, sampai kita merasakan betapa Kristus betul-betul penuh simpati. Kristus meneteskan air matanya sampai kita sendiri mengeluarkan air mata. Maka bercampurlah air mata kita dengan air mata Kristus. Maka terjadilah pengampunan. Maka bangkitlah seorang manusia mati menjadi manusia berpengharapan. Adegan lain, penjara di Serbia, siang hari Raskol disiksa. Tetapi malam hari ia lebih tersiksa lagi oleh rasa rindunya. Sonia. Betapa ia ingin memeluk Sonia. Tetapi tangannya diborgol. Di antara himpitan tembok yang beku seperti balok es, ia merasakan kehangatan Sonia. Tangan Raskol diborgol, tetapi sukmanya bebas. Ia tinggal dalam rumah orang mati, tetapi ia merasa sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ia sedang menjalani hukuman penjara, tetapi ia merasa sudah diampuni. Tatkala Sonia membentak dia, "Apa ini yang kamu perbuat? Kamu adalah yang paling celaka." Tatkala itu Raskol merasakan anugerah Kristus. Raskol dikurung dalam sel gelap, tetapi ia merasa sudah melihat the dawn of a new life. Terbitnya fajar sebuah kehidupan yang baru. Tatkala Kristus bangkit, rohnya terbit dan mereka menjadi fajar pengharapan. Raskol tidak punya apa-apa, namun ia mempunyai satu hal yang sungguh penting dan patut disyukuri, yaitu pengharapan. Raskol mengingat kembali kejadian setelah Sonia berhenti menangis. Ia bertanya pada Sonia, "Jadi kamu sering berdoa, Sonia?" Sonia buang muka seperti tidak mau menjawab. Tetapi kemudian Sonia berbisik, "Apa jadinya aku tanpa Tuhan?" Sekarang dalam sel penjara, bisikan Sonia terngiang terus. Apa jadinya aku tanpa Tuhan? Raskol merenung, apa jadinya aku tanpa Tuhan? Tanpa Tuhan aku hanya melihat tembok, tetapi dengan Tuhan aku bisa melihat fajar sebuah kehidupan baru. Aku melihat pengharapan. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang membangunkan kami di pagi hari, sehingga kami dapat memulai aktivitas kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi, agar kami tidak patah semangat, tetapi terus memiliki semangat hidup dengan terus berharap. Kami yakin dan percaya bahwa masa depan, apa yang kami harapkan itu adalah sesuatu yang baik, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun dalam menanti pengharapan itu, kami mengalami kesakitan, penderitaan, sesak di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kami dapat melalui semuanya itu bersama dengan Tuhan. Ketika Engkau sanggup untuk memikul salib sampai di bukit Golgota, maka kami yakin dan percaya salib yang kami pikul pun akan kami sanggup untuk pikul dan lalui. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menuntun kami, menjaga kami, dan menyertai kami setiap hari. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah akhir dari persekutuan doa pagi kita. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.